Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jaka Tunggara di channel Jaka Tunggara. Di kesempatan video kali ini saya dan kawan-kawan akan membahas tentang ilmu laduni. Bagaimana tentang laduni nanti akan kami bahas. Sebelum ke pembahasan, buat teman-teman yang menonton video, jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu, di komen-komen, di share-share, terus diapain lagi? Like, di like, di like. Subrek. Biar channel Jaka Tunggara Semakin maju dan berkembang. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Baik, teman-teman, kita langsung saja mulai tentang laduni. Pengertian ilmu laduni menurut kami, ini sudah disepakati ya. Jadi ilmu laduni itu ilmu yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, apakah Bang Ogi percaya dengan ilmu laduni? Ya, kalau menurut saya itu percaya bahwa ilmu laduni langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada. Maksudnya bahwa ilmu laduni itu ada, memang ada. Memang ada. Cuman kan nanti ada syarat-syaratnya gitu. Oke, intinya ada dulu. Intinya gitu. ada kalau menurut saya. Gitu. Nah, sekarang giliran Mang Tholib. Apakah percaya tentang ilmu laduni? Bahwa ada, sekarang itu ada yang memiliki yang ilmu laduni. Ya, ada percaya. Percaya. Apakah pernah melihat itu orang yang memiliki ilmu laduni? Atau hanya sekedar kabar saja, cerita? Ya dikatakan ada lah gitu. Pernah mendengar lah gitu di kampung. Ada gitu. Ada lah. Nah, apakah benar ilmu laduni itu ilmu yang datang dari Allah langsung tanpa harus berguru atau tanpa harus belajar sama guru tertentu gitu yang berupa ya orang gitu, manusia gitu. Jadi di situ memang ada dasar-dasarnya dulu. Enggak, maksudnya Gimana? apakah dia ini nggak punya guru sesama manusia gitu? Orang yang memiliki ilmu laduni itu benar-benar langsung dari Allah atau dia ini berguru dulu baru dapat ilmu laduni misalkan? Iya, maksudnya tadi ada dasar-dasarnya kan, bisa jadi langsung melalui tanpa guru, Ya. bisa jadi juga kan. Nah sesudah itu baru mempunyai guru lah. Berarti dasar-dasar dulu. Dikatakan harus membenarkan lah gitu, apakah ini benar gitu, apa salah gitu. Jadi tadinya ya pasti ada dasarnya dulu, kecuali tadi katakan ada turunan lah gitu ya, misalnya bisa jadi di situ ada jelas jadi langsung dialog gitu. Jadi yang dimaksud dasar-dasar itu seperti apa? Kan harus ada dasarnya dulu. Nah, dasarnya di sini maksudnya seperti apa atau bagaimana dasar-dasarnya? Dasarnya di situ kan mempelajari lah tentang ilmu gitu, ilmu apa misalnya. Oh, jadi di sebelumnya itu dia ini belajar ilmu. Belajar ilmu apa lah. Tapi nggak ada gurunya? Nggak, belum. Oh, misalkan dari buku gitu, dari kitab. Nah, di situ gitu. berawalnya dari situ kan. Ya. Nah, terus kelebihannya yaitu datanglah ilmu laduni langsung. Gitu. Tanpa berguru gitu. Tanpa.
Begitu. Jadi langsung mengetahui seperti kita lagi ngobrol lah, ngobrol apa misalkan. Iya. Tapi kita langsung bisa menjawab gitu. Bisa menjelaskan. Langsung bisa menjelaskan. Dikatakan kalau kata Sunda, ujug-ujug ada, itulah jawaban. Ujug-ujug tahu. Ujug-ujug tahu. Iya, iya, Kadang iya. begitu kan. Iya. Nah itu menurut saya segitu saja. Ada lagi nggak tambahan? Sudah segitu saja. Cukup. Nah, menurut Bang Ogi bagaimana? Apakah benar orang yang memiliki ilmu laduni itu benar-benar tanpa guru sama sekali, tanpa belajar dari buku atau dari kitab gitu? Apakah benar seperti itu menurut Bang Ogi atau gimana? Ya kalau menurut saya mah itu jadi kalau misalkan tahu ilmu laduni dasar-dasarnya harus belajar dulu. Kalau menurut saya mah. Jadi nggak langsung ilmu laduni itu datang tiba-tiba Allah tanpa kita belajar gitu. Oh, Nah gitu. berarti tetap intinya mah kalau kita ingin memiliki ilmu laduni, Nah, ya tetap gitu. harus mempunyai guru. Guru mursyid lah katakan gitu. Oh, guru mursyid Nah, dulu. gitu. Nah, setelah mempunyai guru mursyid baru Baru akan kita mendapatkan ilmu ilmu laduni yang langsung dari Allah. dari Allah gitu. Berarti secara tidak langsung Bang Ogi itu tidak percaya dengan adanya orang yang memiliki ilmu laduni, tapi dia ini tanpa berguru dulu. Nah kalau soal itu saya belum percaya. Berarti nggak percaya sama sekali atau belum? Belum percaya kalau itu makan belum mengetahui gitu. Mengetahui Ya, langsung. Jadi dasar-dasarnya tetap harus melalui guru mursyid dulu gitu. Oke. Nah, kalau kata berarti dulu-dulur kalau versi Bang Ogi, nah gitu. orang yang memiliki ilmu laduni itu tetap harus memiliki guru dulu. Guru mursyid, katakanlah guru mursyid. Nah, setelah dia mendapatkan guru mursyid lalu belajar, nah dia barulah di situ akan mendapatkan yang disebut ilmu laduni. Nah, jadi segala sesuatu yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ada lagi nggak selain di situ penambahan tentang laduni? Gak ada sih, cuman segitu. Ya, nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, terus kan suka ada tuh di luar sana gitu. Ya. Banyak kadang-kadang padepokan atau perguruan apa gitu ya yang mengatasnamakan ilmu laduni, tapi di situ ilmunya itu ilmu tentang kanuragan, ilmu tentang bela diri gitu, kayak tenaga dalam jeblak, terus kayak ucapan kita nyata, misalkan nih ada yang mau nyerang, kita bilang diam kayak patung gitu. Yeah. Kita bilang lemes kayak nggak ada tulangnya gitu. Nah itu menurut Bang Ogi, apakah ilmu laduni seperti itu atau nggak seperti itu? Ya kalau misalkan kayak seperti itu sih nggak mungkin, soalnya itu mah kali ada triknya lagi. Oh, berarti itu bukan laduni? Bukan laduni, itu mah jadi salah menafsirkan gitu. Oh, salah menafsirkan. Iya. Berarti kalau ilmu laduni menurut Bang Ogi arah tujuannya itu kemana? Nah, arah tujuan ilmu laduni itu? Kalau ilmu laduni arah tujuannya ya. Jadi kalau menurut saya mah jadi mengetahui tentang Allah gitu. Tentang Allah? Iya. Ilmu laduni. Oh, jadi ilmu laduni itu menurut Bang Ogi itu yang arah tujuannya itu menuju ke pengetahuan tentang Allah gitu. Begitu. Iya. Ada lagi nggak selain itu? Nggak ada. Oke, nggak ada. Iya. Nah, sekarang giliran Mang Tholib nih. Kan suka ada yang seperti tadi saya jelaskan ke Bang Ogi, di luar sana ada kayak semacam padepokan atau perguruan apa gitu ya. Tapi dia ini mengatasnamakan ilmu laduni, dan ilmu laduni di situ sifatnya itu seperti tenaga dalam gitu kan, jeblak. Terus kayak ucapannya nyata. Misalkan nih kalau kita ada yang mau mukul, dibilang diem kayak patung keras, terus dibilang lemes gitu. Bahkan ada yang mental gitu, kalau pas dia menonjok langsung mental gitu. Nah, apakah benar itu ilmu laduni atau bukan menurut Bang Tholib? Kalau menurut saya, kalau ilmu laduni dikesituin ya, jadi
gak masuk akal lah gitu. Gak masuk akal. Kalau dikeorangin sebagai ilmu begitu, kecuali cara begitu untuk secara gaib mungkin bisa jadilah gitu ya. Oke, oke. Gak mungkin lah misalnya ke orang jadi patung misalnya udah diam ya, gak mungkin kalau kata saya. Berarti itu Ada Seperti lagi apa ya, gimana gitu itu? mungkin kayak rekayasa lah oh, rekayasa. kalau kata saya. Berarti intinya ilmu laduni itu tidak seperti itu gitu. Atau bukan seperti itu. Oke, Kadang adalah bisa menyalahkan ya mengatakan itu ilmu laduni sebenarnya bukan. Menafsirkan lah kayak Nah, gitu ya. begitu. oke. Berarti intinya ilmu laduni itu arah tujuannya bukan seperti itu. Bukan. Nah, yang sebenarnya ilmu laduni itu arah tujuannya itu kemana atau bagaimana menurut Bang Tholib? Ilmu laduni itu sebenarnya mah untuk mengetahui gitu. Mengetahui apa? Tentang apa? Tentang diri kita, kan tentang Allah, tentang apalah hidup dan kehidupan gitu. Jadi begitu. Ada Jadi- lagi nggak selain itu? Jadi terkadang kan misalnya jadi langsung mengetahui gitu. Bisa ada jawaban lah misalnya langsung gitu. Tadinya kan nggak tahu nih Tiba-tiba apa ini jawabannya langsung ada. Oh, Jadi berarti tahu lah. berarti ilmu laduni ini contohnya seperti gini. Misalkan nih Bang Tholib punya ilmu laduni, kan nggak tahu apa-apa tuh. Ya. Saya tanya, tiba-tiba jawabannya Nah, ada. Padahal Bang Tholib ini sebelumnya nggak tahu, Nggak tahu. tentang pertanyaan yang saya ajukan. Nah, tiba-tiba jawabannya langsung ada dadakan. Oh, berarti seperti itu contohnya. Nah, gitu. Oke, berarti tanpa ada bisikan atau apa gitulah begitu. Jadi langsung gitu. Oke. Ada lagi nggak selain itu? Udah sedikit saja. Oke. Terima kasih. Ini penjelasan yang sangat luar biasa. Bagus sekali, mengedukasi buat kita semua. Dan adapun pendapat dari saya, jadi ilmu laduni itu kan ilmu yang datangnya langsung dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita mau mengetahui atau mau meyakinkan atau mau menghakul yakinkan bahwa itu ilmu laduni, sementara kita ini tidak tahu atau belum mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. gitu. Betul nggak? Betul. Bagaimana kita meyakinkan bahwa orang tersebut mempunyai ilmu laduni sedangkan dirinya saja tidak mengenal sama Tuhannya, sama Allah? Nah, Bagaimana kalau ilmu itu datangnya dari iblis? dari setan. Bagaimana kalau ilmu itu datangnya dari setan? Bagaimana kalau ilmu itu datangnya dari wewe gombel? Mungkin nggak? Mungkin bisa jadi kalau Bisa uplak-aplek atau kalau dari wewe gombel mah. iya. Nah, jadi dulur-dulur, ilmu laduni itu, kalau menurut saya itu, jadi tidak serta-merta kita ini tanpa guru, tanpa belajar, melalui mursyid. Kalau kata Bang Ogi bilang, yang bersifat Marifatullah itu kan gurunya guru mursyid disebutnya. Guru petunjuk, guru yang menunjukkan jalan kepada kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan dasar-dasar kan tadi. Karena di situ ada keterangan. Nah, Pernah nggak mendengar keterangan begini? Barang siapa yang berguru atau ya barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya siapa? adalah setan kan. Maka gurunya adalah Ablasa. ablasa. Jadi orang yang belajar tanpa guru, kemungkinan ini menurut pendapat kami, maka gurunya adalah setan. Sedangkan setan itu tugasnya menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menurut kami, menurut saya khususnya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu laduni, tetap intinya kita ini harus mengenal Tuhan kita dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang Islam. Barulah kita mengenal ilmu laduni, karena ilmu laduni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana kita mengetahui bahwa ilmu ini laduni sedangkan kita sendiri belum mengenal Tuhan atau belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tetap harus punya guru yang bisa menunjukkan atau mengarahkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yang kami bahas. Semoga pembahasan ini atau penyampaian ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui siapapun dan tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun. Kami di sini hanya berbagi pengetahuan walaupun sedikit. Dan bila mana ada kata-kata kami yang tidak berkenan, menyinggung atau menyakiti dulur-dulur semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini kami tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, untuk mencolek siapapun. Kami di sini hanya belajar mengedukasi, belajar mencerahkan yang belum tercerahkan, belajar menerangi yang belum terang, belajar membuka bagi yang belum terbuka. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta pareman.